Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat penyertaan yang dahsyat Tuhan, sehingga kami dapat kembali Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, itu semua oleh kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai pada pagi hari ini Tuhan, kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan, dan berikan kami memakan kesatuan hati Tuhan untuk memuji dan mendapat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Dia Tuhan, Dia Raja. Mari kita memuji nama Tuhan. Yesus Tuhan, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini, pagi hari ini, mari kita berikan yang terbaik pada Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, mari kita berikan melalui tubuh ini, melalui
rendahkan hati kami Tuhan, untuk mendengarkan sebagainya firman, sehingga dapat melayani dan menyambut dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan salam sejahtera, salam sehat bagi saudara semua, khususnya bagi hadirin semua jemaat Allah yang ada di berbagai tempat yang hari ini ikut ibadah online. Dari tempat ini saya mengucapkan shalom. Ya, jadi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya tanya kepada saudara ya. Jadi begini, ya. Katakan ini ada tukang masak. Apa saudara? Tukang masak. Tukang masak ini diberi bahan yang sama, disuruh masak masakan yang sama. Ya. Dan kemudian diberi resep juga sama. Bahannya sama, materinya sama, kan gitu ya. Masakan yang dikerjakan itu masakan yang sama, dan kemudian ya dikerjakan mereka ini dengan resep yang sama. Hasilnya beda atau tidak sama? Beda atau sama? Beda. Mengapa? Kenapa? Ada banyak orang bilang tangannya. Nah, jadi ya tangannya kan gitu ya. Contoh lagi, di dalam kehidupan kita masing-masing dulu pada waktu zaman kita sekolah, ya pada waktu duduk di bangku kelas, kita masuk di kelas yang sama dengan guru yang sama, pelajaran yang sama. Setelah mereka ini mendapat kelulusan, ya keluar dari sekolahan ini, ada yang jadi dokter, hasilnya beda-beda ya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi camat, ada yang jadi pengusaha, dan lain sebagainya. Nah, apa saudara yang membuat berbeda ini saudara? Apa saudara yang membuat berbeda dari ini saudara? Ya, mereka itu mengalami sentuhan dari Tuhan yang berbeda-beda. Ya, jadi itu sebabnya hari ini tema khotbah yang saya sampaikan, minta tolong ditampilkan, ya, izinkan sentuhan ilahinya. Semua katakan izinkan sentuhan ilahinya. Ya, jadi sentuhan yang beda menghasilkan hasil yang beda. Kita akan buka di dalam Ibrani 11 ayat 23 sampai dengan 29. Saya mengajak saudara membaca ayat ini bersama-sama. Ibrani 11 ayat 23 sampai dengan 29. Ya, kita mau baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Ayat 23, 1, 2, 3. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. 28. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan percikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. 29. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Jadi dari kisah ini pada waktu saya baca berulang-ulang ya saya mendapatkan ini kisah tentang tokoh yang luar biasa saudara, yang bernama Musa saudara. Ya, jadi pada waktu saya baca ayat ini berulang-ulang ya, di dalam kisah ini saya mendapatkan Musa ini saya meneliti menjadi orang yang ya
mempunyai pribadi yang sangat berkualitas, saudara. Dan bahkan saya mendapatkan Musa ini, ya, dia itu juga mencapai nilai yang sempurna di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu mau seperti Musa? Mau menjadi seperti Musa? Menjadi orang yang sangat berkualitas? Menjadi orang yang pada akhir di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mencapai nilai yang sempurna di hadapan Allah. Nah, itu penting sekali, saudara. Jadi yang artinya kehidupan kekristenan kita jangan asal-asalan. Ayo kita mulai tingkatkan. Supaya kita apa? Menjadi pribadi seperti Musa. Menjadi pribadi yang sangat berkualitas. Menjadi pribadi yang mampu mencapai nilai yang sempurna. Dan kalau saudara lihat nanti baca sendiri di dalam Matius 17 ayat 3. Mengapa saya mengatakan Musa ini adalah pribadi yang sangat berkualitas. Dan mempunyai nilai yang sempurna di hadapan Allah. Sebab apa, saudara? Musa ini dicatat, ya, tokoh yang dicatat di dalam perjanjian lama tetapi juga muncul di dalam perjanjian baru. Ketika kapan, saudara? Ketika Yesus ada di Yerusalem dan saat itu Yesus akan disalibkan. Sebelum Yesus ini disalib, dia berjumpa di alam roh. Dia berjumpa dengan Musa dan Elia. Nanti baca di dalam Matius 17. Wow, luar biasa sekali. Jadi itu sebabnya saya menyimpulkan Musa ini adalah pribadi yang sangat berkualitas. Demikian pula saya sangat percaya kehidupan kekristenan di akhir zaman. Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya menjadi orang yang berkualitas. Terlebih kita harus bisa mencapai nilai yang sempurna di hadapan Allah. Seberapa banyak saudara siap? Nah, jadi betapa sangat amat penting. Itu sebabnya apa yang dilalui. Ternyata saudara, kalau saya meneliti, ternyata Musa ini mengizinkan sentuhan ilahinya. Itu yang membuat Musa ini menjadi orang yang luar biasa. Ya, bagian yang pertama, ya, saya mengajak saudara membaca ayat ini bersama-sama. Ibrani 11 ayat yang ke-23. Baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. Ibrani 11 ayat yang ke-23. Ya, minta tolong bagian LCD bisa ditampilkan. Ayat 23. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Dikatakan ayat ini yang perlu digarisbawahi itu disembunyikan. Semua katakan disembunyikan. Disembunyikan ini dengan alasan apa? Ya, setelah Musa ini lahir, pada zaman itu terjadi pembantaian anak-anak di bawah usia 2 tahun gitu ya. Tapi Musa ini tadi oleh karena iman ini tadi dilihat, oleh karena elok, oleh karena ganteng, mungkin karena bagus, oleh karena Musa ini seorang bayi yang oke banget gitu ya. Sehingga mereka orang tuanya ini mengambil satu keputusan untuk menyembunyikan Musa ini tadi. Nah, sistem dunia saya mau katakan pada dasarnya yang cakep, yang cantik, yang keren, yang apalagi saudara, yang pandai, yang kuat, yang apalagi, yang talentanya bagus, pasti dipamerkan. Setuju? Betul enggak? Pasti dipamerkan, bahkan dikonteskan, bahkan dilombakan, ditandingkan, dicari siapa yang menjadi juara. Betul? Tetapi ternyata di dalam kehidupan kekristenan, sebelum Musa ini menjadi pribadi yang sangat berkualitas, sebelum Musa ini mencapai nilai yang sempurna di hadapan Allah, ternyata Alkitab berkata, Musa disembunyikan. Semua katakan, Musa disembunyikan. Nah, jadi itu sebabnya ada banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti bahwa ada bagian-bagian di dalam kehidupan kekristenan, ya, kita itu disembunyikan oleh Allah. Belum dimunculkan, saudara. Belum diizinkan untuk tampil. Betul, saudara? Nah, ini penting sekali. Jadi yang artinya apa? Yang artinya jika kita itu rindu
ingin seperti Musa, menjadi pribadi yang sangat berkualitas, menjadi pribadi yang akhirnya mencapai nilai yang sempurna di hadapan Allah, kita harus siap disembunyikan. Semua katakan, aku harus siap disembunyikan. Iya, jadi hidup di dalam Tuhan ternyata saya mendapatkan gini loh saudara, beda dengan dunia saudara. Ada waktu kadang di mana kita itu disembunyikan oleh Tuhan. Potensi kita, talenta kita, mungkin apa ya, kehebatan kita disembunyikan. Seakan-akan tidak ditampilkan. Nah, mengapa disembunyikan? Coba katakan, mengapa disembunyikan? Nah, mengapa saudara? Tunggu matang. Gitu loh saudara. Tunggu sampai matang. Gitu loh saudara. Disembunyikan sebab ada waktunya Tuhan untuk memunculkan. Bukan muncul seakar PDW. Itu loh saudara. Nah ini ada banyak orang ya. Ada banyak orang di level ini. Jadi berbicara kematangan. Itu gini loh saudara. Sebenarnya Tuhan itu baik. Disembunyikan ini. Lah memang Musa masih bocah waktu itu. Betul enggak saudara? Betul enggak saudara? Wah luar biasa sekali saudara. Jadi saya mendapatkan pengertian kalau saudara ingin menjadi pribadi yang sangat berkualitas. Saudara bisa mencapai di dalam kehidupan kekristenan saudara. Saudara mempunyai nilai yang sempurna. Saudara jangan melupakan kata disembunyikan. Sebab Tuhan itu menyembunyikan. Tuhan lebih tahu waktunya kapan engkau dimunculkan. Tuhan lebih tahu engkau itu belum matang. Sehingga apa? Disembunyikan. Berbicara tentang kematangan itu lahir dari ketidakmatangan. Yang mana Tuhan itu akan didik kita begitu rupa sehingga kita terkadang dipaksa untuk jadi matang. Betul? Sama. Dulu di dalam pelayanan saya juga begitu saudara. Ya, belum dimunculkan. Tetapi melalui Tuhan izinkan dengan berbagai hal. Itu saudara. Jadi kematangan itu berbicara apa? Terkadang bukan cuma kerelaan saja, tetapi dipaksa. Ya, pada umumnya semua orang dipaksa untuk dewasa, tidak senang. Betul tidak saudara? Nah, tapi mau tidak mau, ya itulah cara-cara Tuhan. Ya, jadi orang disembunyikan itu belum tentu dia itu mampu bertahan. Mengapa? Karena di atas rata-rata semua orang ingin dikenal. Ingin diakui, ingin diketahui, ingin apa lagi? Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihargai, ingin dihormati. Betul? Nah itu saudara. Jadi ada banyak orang terkadang tidak mengerti ya dengan kata disembunyikan ini ya katakan orang ini diberi potensi yang baik lah, talenta yang baik. Orang ini akan marah saudara, tidak bisa tahan. Pada waktu tidak dikasih bagian untuk ditampilkan, dia pasti akan marah saudara. Sebenarnya potensi saya, sebenarnya talenta saya kan lebih bagus dari dia. Tetapi mengapa saya tidak dikasih bagian? Bisa tidak begitu saudara? Bisa, betul? Bahkan orang yang tidak mempunyai talenta mungkin ya, belum mengerti talentanya apa, potensinya apa, tidak mengerti. Orang bisa menjadi minder dan orang ini akan berkata, aku tidak bisa buat apa-apa. Akan berkata gitu, aku tidak punya apa-apa, betul? Nah saya mau katakan belum tentu. Sebab apa? Ada waktunya Tuhan untuk memunculkan. Nah ini loh saudara. Ini yang sangat penting saudara. Jadi hidup Kristen harus membiasakan disembunyikan. Semua katakan hidup Kristen jika kita ingin menjadi pribadi yang sangat berkualitas. Jika kita ingin menjadi pribadi yang mencapai nilai sempurna di hadapan Allah, kita harus membiasakan diri disembunyikan. Coba kasih tahu kanan kiri, ojo pamer. Jangan suka tampil, sok tampil. Terkadang kita tidak sadar. Oleh karena kita mempunyai alat yang namanya HP ini tampil di WA,
di Instagram, pamer. Ngapain? Tidak perlu. Kita anak-anak Tuhan tidak perlu. Amin saudara. Belajar. Itu saudara. Sebab apa? Sebab kehidupan Tuhan Yesus pun juga begitu saudara. Saya meneliti kehidupan Yesus sendiri ketika Yesus sampai usia 12 tahun. Apa yang Yesus buat, apa yang Yesus alami, semua memang dicatat. Dari umur 0 sampai 12. Itu ada. Tetapi sejak umur 12 sampai umur 30 berarti kurun waktu berapa? 18 tahun. Ya. Tidak ada rekod apapun yang Yesus buat. Seakan-akan Yesus disembunyikan. Nah itu saudara. Jadi itu sebabnya sebagai kesimpulan bagian yang pertama. Jika saudara ingin menjadi pribadi yang sangat berkualitas. Saudara ingin mencapai nilai yang sempurna di hadapan Tuhan. Hari ini saya mau katakan. Jika saudara itu sedang disembunyikan. Saudara jangan salah paham. Semua katakan amin. Semua katakan aku tidak boleh sok pamer. Saya tidak boleh sok tampil. Ya, jangan sok hebat, sok tahu saudara. Tidak perlu saudara. Ya, kita belajar yang baik. Yang kedua, Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan 26. Saya mengajak saudara baca sama-sama ayat ini. Ayat 24 sama-sama. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada apa? Upah. Nah, dari ayat ini saudara, ya. Musa itu mengidentikan dirinya dengan umat Allah yang menderita. Ini pilihan aneh loh saudara. Pada waktu saya membaca ayat ini, setelah Musa ini diasuh ya menjadi seorang pemuda yang bertumbuh, ganteng, bagus gitu ya. Ternyata setelah dia ini bertumbuh dengan iman percayanya kepada Tuhan, Alkitab berkata setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Ia lebih suka menderita. Aneh toh, pilihannya aneh toh saudara. Jadi Musa mengidentikan dirinya dengan umat Allah yang menderita saudara. Nah, jadi dunia mengajar apa saudara? Dunia mengajar berbalik. Manusia harus punya harta yang melimpah. Manusia ini tadi diajar oleh dunia harus mempunyai mobil mewah. Harus apa lagi saudara? Rumah mewah boleh enggak saudara? Boleh ya. Kalau Tuhan izinkan dan beri, enggak ngelarang, enggak problem. Tetapi lihat apa yang menjadi pilihan Musa. Musa memilih menderita bersama umat Allah. Dan pilihan Musa ini sama seperti pilihan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun juga memilih menderita saudara. Di dalam kitab Filipi 2 ayat 6 dan 7 ikuti saya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wow, luar biasa. Yang walaupun ya dikatakan ayat ini dalam rupa Allah tidak menganggap setara, ya dikatakan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ini pilihan Tuhan Yesus. Ternyata pilihan Musa juga begitu. Jadi sebelum Musa ini ya menjadi pribadi yang sangat berkualitas.
sebelum Musa ini mencapai nilai yang sempurna. Apa yang dikerjakan Musa, Alkitab berkata apa saudara? Ya, dia ini memilih apa saudara? Siap untuk turun ke bawah. Semua katakan siap turun ke bawah. Nah, ini dipegang sungguh-sungguh saudara. Yang pertama tadi, jika kita ingin menjadi pribadi yang sangat berkualitas dan akhirnya kita bisa mencapai nilai yang sempurna, kita harus siap diapakan? Pertama tadi, disembunyikan. Yang kedua, kita harus siap turun ke bawah. Nah, ini penting sekali saudara. Ya, siap turun ke bawah itu artinya apa? Duduk bersama. Semua katakan duduk bersama. Ya, duduk bersama. Siap turun ke bawah mempunyai arti apa? Ikut merasakan, ikut mengambil bagian. Apalagi hari-hari ini dunia sedang diguncang. Ada berbagai orang itu mengalami susah saudara. Ya, saatnya kita anak-anak Tuhan, jika kita ingin mendapat nilai yang sempurna, jika kita ini ingin menjadi pribadi yang sangat berkualitas, kita harus mengambil bagian, siap turun ke bawah. Seperti yang dikerjakan Tuhan Yesus. Dia tinggalkan kerajaan surga, dia turun ke bawah. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa, ya, setelah kita itu mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh anugerah keselamatan dan kita akan diangkat, terangkat naik ke atas. Amin saudara. Itu yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi bukan berarti kita itu harus miskin. Ya, turun ke bawah itu bukan berarti kita harus miskin. Turun ke bawah bukan berarti kita ingin menguasai. Bukan. Turun ke bawah yang artinya bukan berarti kita ini hanya cuma lihat dan berkata, kasihan ya. Oh enggak. Tetapi duduk bersama, mengambil bagian. Amin. Ini saudara, ikut merasakan. Nah, saya percaya kalau kita menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang bisa duduk bersama dengan orang-orang yang hari-hari ini menghadapi kesulitan, kesukaran. Ya, hari-hari ini banyak saudara ada problem-problem di dalam rumah tangga. Seperti kemarin saya diajak oleh sahabat saya untuk mendoakan orang sakit saudara. Kasihan badannya itu sampai kurus, tinggal kulit dan tulang saja. Saya datang di tempat itu, saya melayani. Nah, duduk bersama, siap turun ke bawah. Ya, mengambil bagian. Amin, saudara. Ikut merasakan. Itulah kehidupan kekristenan kalau kita ingin mencapai nilai yang sempurna. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang sangat berkualitas seperti Musa. Jadi kalau kita itu punya prinsip di atas terus, maka kita tidak akan pernah bisa menjangkau apapun yang ada di bawah kita. Amin. Ya. Apalagi saudara siap turun ke bawah supaya apa? Supaya yang di atas ikuti saya. Supaya yang di atas menolong yang di bawah. Dan yang di bawah bisa naik ke atas. Amin. Nah, saya bersyukur kita bukan sekedar pamer. Di tengah keberadaan gereja kita, pelayanan kita ada panti werda, ada panti asuhan, ada panti psikosis. Wow, luar biasa. Dan bahkan kemarin itu saya dikirimi video ya dari pelayan-pelayan Tuhan yang ada di panti. Saya melihat tayangan video ini ya, podo strese saling melayani. Waduh, luar biasa sekali loh saudara. Hebat, luar biasa. Mereka itu ternyata dilatih. Sekalipun mereka ini cacat secara jiwa saudara. Dia stres saudara, tapi setelah dengan kasih ya, dengan kesabaran, dengan kepedulian. Dan ada orang-orang yang mau duduk bersama. Ada orang-orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Ada orang-orang yang ikut merasakan. Wow, beda saudara. Beda saudara. Akhirnya apa? Mereka bisa saling melayani. Nah, itulah kehidupan kekristenan. Ya, jadi hidup Kristen jangan punya niatan untuk terus di atas saudara. Berbahaya. Contohnya bagaimana? Merasa paling hebat, paling benar, ya, paling kaya. Jangan saudara. Ya, siap turun
Siap turun ke bawah. Ya, itu prinsip Alkitab. Kalau kita ingin naik ke atas, semua katakan bersama saya. Kalau kita ingin naik ke atas, kalau kita ingin menjadi pribadi yang sangat berkualitas, kalau kita ingin mencapai nilai yang sempurna di hadapan Allah, kita harus turun ke bawah. Amin. Turun ke bawah. Penting, ya. Jadi hidup Kristen jangan punya niatan ya, terus di atas, ya. Sebab Yesus turun ke dunia sebagai manusia untuk membuat kita yang berdosa diangkat dan dibawa dalam terang Tuhan yang ajaib. Pagi tadi saudara, ya, saya cek buka-buka pesan WA saya, sahabat saya itu memberi video bagus sekali saudara. Ya, dilihat sampai habis. Waduh, sehingga menjadi daya tarik saya, memicu saya untuk melihat sampai habis. Ada apa? Biasanya saya cuma lewat gitu aja saudara. Akhirnya saya tonton saudara dari awal sampai akhir saudara. Ternyata kesaksian beberapa orang saudara berdiri di atas mimbar. Dulu kehidupan mereka ini terpuruk. Ya, bandar narkoba, wah macam-macam, tukang pemerkosa, ya mantan apalagi, ya gigolo, macam-macam saudara. Wah, mereka bersaksi, mereka dilawat Tuhan, mereka dijamah Tuhan, dan bahkan satu orang tadi kesaksian saya mendengarkan, dia mempunyai anak rohani itu ada 3.000 saudara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Sebab apa? Sebab apa? Mereka ini menerapkan kehidupan Tuhan Yesus. Dia tinggalkan yang di atas, dia turun ke bawah. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau kita mau berkata, aku mau duduk bersama, ikut merasakan, aku mau ikut ambil bagian dalam penderitaan. Aku bukan ingin menguasai. Kita bukan cuma lihat dan cuma dengar, tetapi sungguh-sungguh kita mengambil bagian dan ikut merasakan. Saya percaya kita akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Jadi prinsip hidup untuk naik adalah turun ke bawah. Ya, yang berikutnya itu yang dikerjakan oleh Musa. Ya, Ibrani 11 ayat 27. Ibrani 11 ayat 27. Baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Semua katakan amin. Dikatakan ayat ini luar biasa saudara. Karena iman, maka Musa telah meninggalkan Mesir dan tidak takut akan murka raja. Musa bertahan, semua katakan Musa bertahan. Ya, jadi yang mempengaruhi hidup kita adalah daya tahan. Kalau saudara lihat kehidupan Yusuf, pada waktu Yusuf terima mimpi, itu tidak langsung jadi saudara. Diproses oleh Tuhan. Berapa tahun? 13 tahun. Tetapi hebat luar biasa. Yusuf mempunyai daya tahan luar biasa. Yang bisa melepaskan Yusuf ini jadi ya dari penjara sampai dia menjadi penguasa. Yaitu apa saudara? Genap waktunya Tuhan. Jadi kalau belum genap waktunya Tuhan, ya tidak bisa buat apa-apa. Betul? Jadi ya ini yang dikerjakan oleh Musa. Jadi Musa ini sebelum Musa ini menjadi pribadi yang sangat berkualitas. Sebelum Musa ini mencapai nilai yang sangat sempurna di hadapan Allah. Nah, yang dikerjakan, dia meninggalkan Mesir. Dia bertahan. Wah, luar biasa. Yang artinya apa? Ya, kita harus siap bertahan menanti waktunya Tuhan. Semua katakan aku harus siap menanti waktunya Tuhan. Ya, jadi gini loh saudara. Ya, saya memang untuk bertahan menanti waktunya Tuhan itu adalah sesuatu yang paling berat. Saya mendapatkan gini loh saudara. Semua boleh luar biasa. Semua katakan semua boleh luar biasa. Ya, semua boleh luar biasa artinya gini.
mungkin kerohanian kita, mungkin kekudusan kita, mungkin ketajaman kita, mungkin apalagi karakter kita, mungkin ya sudah luar biasa. Kehebatan kita, ketajaman kita, ya kekudusan kita mungkin luar biasa. Tetapi kalau kita tidak bisa bertahan menunggu atau menanti waktunya Tuhan, ya percuma. Betul? Tak kasih contoh ya. Ya. Dan bahkan hidup di dunia ini, orang dunia katakan hidup di panggung sandiwara. Semua katakan panggung sandiwara. Nah, contoh katakan ya, ini panggung sandiwara. Dan setiap orang itu ya di dalam panggung sandiwara ini ada sutradaranya. Sutradaranya itu sudah menunjuk si A, si B, si C untuk jadi ini, jadi ini, jadi ini. Katakan kita ya di panggung sandiwara ini main drama gitu, mungkin main tonel gitu ya. Wah, kita sudah siap dan pertunjukan ini katakan pertunjukannya jam 7 malam, Saudara. Mereka sudah persiapan. Mungkin jam 4 itu sudah rias, sudah dandan mungkin gitu ya. Dengan tampilan mereka masing-masing, dengan lakon mereka masing-masing saudara. Setelah ditampilkan ini tadi, ya mainnya jam berapa tadi? Jam 7. Tetapi ada salah satu ini tidak bisa tahan untuk menunggu ya apa itu petunjuk dari sutradaranya ini. Tiba-tiba dia tampil dulu jam 5 saudara. Kira-kira gimana saudara? Panggung sandiwara ini menjadi kacau enggak saudara? Menjadi kacau. Nah sama di dalam kehidupan kekristenan juga begitu saudara. Sebenarnya kehidupan kekristenan itu dapat digambarkan seperti di dalam panggung sandiwara yang agak ya macam-macam seperti di depan tadi saya katakan. Ada dokter, ada pendeta, ada guru, ada camat, ada lurah, ada pengusaha, macam-macam saudara. Tetapi kalau kita tidak bisa bertahan untuk menantikan Tuhan ini tadi, waktunya Tuhan, semuanya akan gagal dan semuanya sia-sia. Amin. Itu saudara. Jadi Musa dapat menjadi pribadi yang sangat berkualitas. Musa dapat menjadi pribadi yang bisa mencapai nilai sempurna di hadapan Allah. Sebab apa? Dia adalah pribadi yang siap bertahan menanti waktunya Tuhan. Wow, luar biasa saudara. Saudara siap mau bertahan menanti waktunya Tuhan? Itu saudara ya. Itu ya, siap bertahan menanti waktu Tuhan itu sadar bahwa hidup itu ini diatur, dikontrol Tuhan. Semua katakan siap bertahan menanti waktu Tuhan. Kita harus sadar bahwa hidup ini diatur dan dikontrol Tuhan. Siapa percaya bahwa hidup ini diatur dan dikontrol Tuhan? Nah ini penting saudara. Ini sangat penting saudara. Jadi yang artinya apa? Jangan buat aturan sendiri saudara. Jadi yang artinya apa? Seperti panggung sandiwara. Tadi saya katakan ya. Kapan muncul, di mana munculnya, bagaimana munculnya. Itu ada aturannya. Amin saudara. Semua ada skenarionya. Gitu loh saudara. Jadi itu yang harus kita mengerti saudara. Contoh lah katakan kita membuat lakon mungkin Ahasiveros mungkin gitu ya. Di situ ada tokoh yang bernama Ratu Esther. Dan kemudian sutradara ini tadi ya mengatakan ini nanti ya jadi Esther. Ya kamu nanti harus jadi Esther. Nanti tampil pakaian biasa dulu, enggak boleh pakai pakaian ratu, enggak boleh pakai mahkota. Nanti di bagian sesi-sesi tertentu ya di acara ini, di acara panggung ini saya akan memberitahu Anda. Nah, tetapi yang ditunjuk sebagai lakon Esther ini tadi, dia enggak mau saudara. Dia buat aturan sendiri. Dia maunya pakai mahkota dan terus pakai ya pakaian ratu ini tadi dari awal sampai akhir. Kira-kira panggung drama ini jadi baik enggak saudara? Enggak baik. Nah seringkali juga terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita juga seperti itu saudara. Ya, apalagi jangan merusak jalur ceritanya Tuhan. Semua katakan jangan merusak jalur ceritanya Tuhan. Nah, itu penting saudara. Ya.
Jadi artinya apa? Saudara berperan sebagai apa? Ya sudah, lakukan itu dengan baik. Itu. Jadi jangan sampai merusak ya jalan cerita atau jalur ceritanya Tuhan ini tadi, saudara. Itu, saudara. Contohnya gimana? Kasih contoh ya. Katakan kita membuat adegan Tuhan Yesus disalib. Semua katakan Tuhan Yesus disalib. Ya, buat contoh Pak Heri ya, Pak Heri. Buat contoh ya Pak Heri. Pak Heri jadi apa Pak Heri? Jadi Tuhan Yesus. Pak Heri diberi petunjuk oleh sutradara ini tadi. Pak Heri, nanti kalau jadi Yesus pada waktu disalib, Pak Heri harus berteriak yang sangat histeris. Pak Heri sudah dilatih sedemikian rupa, dilatih, sampai semua orang yang mendengar ini betul-betul mendengar teriakan Pak Heri ini tadi merasa ternyuh. Merasa, waduh, luar biasa. Mungkin teriaknya gimana Pak Heri? Coba dipraktekkan. Sambil mengerang gitu mungkin ya. Mungkin gitu ya. Ternyata dalam kisah panggung ini tadi, Pak Heri oleh karena satu dua hal nggak bisa hadir, diganti Cak Nur. Semua bilang Cak Nur. Nah, Nur ganti ya Nur. Kamu jadi Tuhan Yesus. Nanti kamu kalau disalib, kamu harus berteriak bagaimana? Waduh. Dan kemudian panggung, siap ya, siap. Setelah siap saudara, acara ini ditampilkan saudara. Setelah ditampilkan semua tampil bagus. Nah, ganti Tuhan Yesus pada waktu disalib saudara. Pada waktu dipaku. Cak Nur teriaknya berubah saudara. Bukan, gini. Aduh. Kira-kira di dalam acara ini, jalur cerita ini rusak enggak? Rusak. Itu yang saya maksud. Itu. Masa Tuhan Yesus disalib mestinya harus yang histeris. Aduh. Nah, itu saudara. Yang artinya apa? Kita diingatkan. Peran apapun hari ini yang Tuhan telah tetapkan untuk kita. Saya mau katakan berperanlah yang baik. Amin. Bertahanlah sambil menanti waktunya Tuhan. Itu penting loh saudara. Itu penting. Jangan sampai merusak jalur ceritanya Tuhan saudara. Ya, jangan tergesa-gesa. Semua katakan, jangan tergesa-gesa. Iya. Dan kalau kita itu tidak bisa tahan menanti waktu Tuhan, pasti kacau saudara. Ya, pasti berakibat fatal dalam peran berikutnya. Ya, saya berdoa saudara menangkap kebenaran ini. Yang terakhir, Ibrani 11 ayat 28. Ibrani 11 ayat 28. Baca sama-sama 1, 2, 3. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak sulung jangan menyentuh mereka. Nah, saudara, pada waktu saya baca ayat ini berulang-ulang, karena iman maka Musa mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak sulung jangan menyentuh mereka. Apa ya? Saya sampai baca berulang-ulang. Apa ya Tuhan? Hubungan anak darah dan malaikat pencabut nyawa. Kan gitu ya. Ayat ini kan kurang lebih kalau kita garis bawahi semuanya itu berbicara darah anak domba dan malaikat pencabut nyawa. Ini berbicara apa? Saya mendapatkan ini berbicara sesuatu yang sangat profetik saudara. Jadi profetik itu berbicara sesuatu yang dilakukan dengan kenabian. Perbuatan yang dilakukan secara kenabian. Ya, satu pekerjaan yang sulit, yang aneh, terkadang tidak masuk akal.
Nah, sebab apa? Kalau saudara meneliti berbicara tentang Paskah di dalam perjanjian lama, itu berbicara anak domba dikurung 4 hari dan kemudian disembelih, darahnya ini dioleskan di ambang pintu, dan saat itu Tuhan berjalan dan setiap pintu yang tidak diolesi dengan darah ini tadi, dia kena tulah saudara, dihukum. Berbicara tentang pembebasan bangsa Israel. Tetapi berbicara tentang Paskah di dalam perjanjian baru. Berbicara tentang kebangkitan Yesus. Yang artinya apa? Yesus ya tidak bisa dikalahkan oleh maut. Tetapi maut dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi sebagai kesimpulan Paskah itu berbicara apa? Ya berkat darah Yesus, semua katakan berkat darah Yesus. Saya terlepas dari perbudakan dosa. Saya mendapat kasih karunia. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi yang artinya apa saudara? Yang artinya sebelum Musa ini saudara menjadi pribadi yang sangat berkualitas dan mencapai nilai yang sempurna di hadapan Allah. Alkitab berkata, ayat ini berkata apa saudara? Musa mengadakan Paskah dan permercikan darah supaya pembinasa jangan menyentuh mereka. Artinya apa saudara? Jika saudara dan saya ingin menjadi pribadi yang sangat berkualitas dan mencapai nilai yang sempurna di hadapan Allah, kita harus belajar dari Musa, yaitu apa? Siap melakukan perintah. Sekalipun perintahnya aneh, sulit dan tidak masuk akal. Tetapi kalau itu perintah Tuhan, ayo kita ikuti. Semua katakan amin. Amin. Penting loh saudara. Jadi kehidupan kekristenan ini sebenarnya secara garis besar ini kita ini dicekoki terus dengan firman Tuhan dengan tujuan apa? Kita itu jadi pelaku. Tetapi kalau kita tidak jadi pelaku ya percuma. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang berkualitas? Bagaimana kita bisa mencapai nilai yang sempurna di hadapan Allah? Tidak bisa saudara. Amin saudara. Jadi itu sebabnya doa-doa kita di hari-hari ini. Tuhan sanggupkan aku menjadi pelaku firman. Tuhan sanggupkan aku untuk hidup dipimpin oleh Roh-Mu. Nah itu saudara yang bisa membuat pribadi saudara dan saya menjadi pribadi yang sangat berkualitas. Dan mencapai nilai yang sempurna di hadapan Tuhan. Amin saudara. Jika kita pandai melakukan perintah Tuhan, maka apa saudara? Cara hidup kita akan jadi dampak dan pengaruh bagi banyak orang. Seberapa banyak saudara ingin menjadi orang yang berdampak, berpengaruh untuk kemuliaan nama Tuhan? Mari kita baca ayat yang terakhir, Ibrani 11 ayat 29. Baca sama-sama 1, 2, 3. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Dan kalau saudara teliti saudara, ya saudara teliti dari Ibrani 11 ayat 23 sampai 28 dikatakan apa saudara? Ketika ditulis ya dikatakan karena iman, ya karena iman maka Musa, karena iman maka Musa, karena iman maka Musa, ditulis berulang-ulang gitu. Tetapi di ayat 29 ada sesuatu yang beda. Karena iman maka apa saudara dikatakan ayat ini? Mereka. Nah mereka, jadi yang artinya apa? Ketika Musa ini melakukan perintah Tuhan, sekalipun sulit, sekalipun aneh, sekalipun tidak masuk akal, dia lakukan, maka dia menjadi dampak dan pengaruh bagi banyak orang. Amin. Saudara mau mengalami seperti Musa, menjadi pribadi yang sangat berkualitas, izinkan sentuhan ilahinya. Di dalam kehidupan ini ada berbagai proses yang kita hadapi, tetapi saya mau katakan, izinkan sentuhan ilahinya. Musa disentuh, diizinkan ya untuk disembunyikan. Musa disentuh, ya dikatakan ya apa saudara? Dia siap turun ke bawah. Dan yang berikutnya, siap bertahan menanti waktu Tuhan, siap melakukan perintah sekalipun tidak masuk akal.
Saya tidak perpanjang firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan memotivasi, mengingatkan kita menjadi pribadi yang sangat berkualitas. Amin. Dan mencapai nilai yang sempurna. Worship leader, singer, pemain musik maju ke depan. Semuanya bangkit berdiri dan kita akan pujikan pujian dan kemudian saya akan tutup di dalam doa. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bersama-sama kami panjatkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Engkau mengingatkan daripada kami apapun proses yang sedang kami alami di dalam kehidupan kami ini, kami mau izinkan sentuhan ilahi-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau sedang menyiapkan daripada kami menjadi orang-orang yang berkualitas. Kami percaya Tuhan, Engkau menghendaki daripada kami semuanya untuk mencapai nilai yang sempurna di hadapan-Mu. Itu sebabnya di dalam segala keterbatasan kami, sanggupkan kami Tuhan menjadi pelaku firman, mampukan kami hidup di dalam pimpinan Roh-Mu. Dan sungguh kami percaya Tuhan, saat kami mengambil bagian kami kerjakan sungguh-sungguh. Tuhan mengurapi kami dan pengurapan Tuhan memampukan kami berjalan di dalam ketepatan dan kebenaran, dijauhkan daripada yang jahat. Setiap kami jadi pelaku firman Tuhan. Di hari-hari yang sulit sukar ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, untuk pemimpin kami, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran terbentuk, lembaga, kabinet terbentuk, MPR, DPR, dari TNI, Polri, Angkatan Udara, Laut, semuanya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang di pusat sampai ke daerah, baik gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Tuhan, kami percaya hati yang takut akan Engkau senantiasa ada di dalam mereka. Dan bahkan kami berdoa untuk rumah sakit di medis yang ada dokter, perawat, suster, semua obat-obat pakai sebagai satu sarana menolong pasien yang terpapar COVID. Kami percaya Tuhan, campur tangan di negeri ini.
Dan bahkan Tuhan perekonomian bangsa ini juga dipulihkan oleh karena pertolongan Tuhan. Kami bawa di dalam doa dan biarlah Tuhan sendiri campur tangan untuk negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau hari ini Tuhan virusnya masih beredar-edar. Kami berdoa Tuhan proteksi kami dengan darah Yesus. Kami bawa Tuhan seluruh keluarga kami masing-masing. Tuhan proteksi kami dengan darah Yesus. Bungkus kami dengan darah Yesus. Jauhkan dari penularan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku firman dan jauhkan kami dari yang jahat. Dan kalau sebentar setiap kami akan pulang tinggalkan tempat ini Tuhan, mari Engkau memberkati kami Tuhan. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat ini dengan mengatakan amin pakai imanmu. Diberkati saudara oleh Tuhan, berkati rumah tanggamu, berkati usaha pekerjaanmu, diberkati pertumbuhan iman rohanimu, diberkati kesaksian serta pelayananmu. Karena kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudaraku yang sudah diberkati katakan sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus memberkati.